wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Selamat mengawali di hari Sabtu ini ya. Ini adalah hari terakhir kita pembelajaran daring dan pastinya semangatnya ditambahi lagi karena besok kita sudah libur. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Disimak baik-baik ya, karena hari Senin kita akan PH subtema 2. Kemarin kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya membuat alat peraga dari uang logam dan uang kertas ya. Lalu menentukan nilai kelompok uangnya. Nah, pasti kalian sudah bisa. Sebelum menyimak video dari Bunda, sebaiknya kalian siapkan dahulu peralatannya. Lalu pastikan sudah mandi, sudah sarapan, dan mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Jangan lupa sebelum belajar pastikan sudah berdoa terlebih dahulu. Simak baik-baik ya video dari Bunda. Pembelajaran 5, kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Nah, apakah kalian tahu gambar seri itu apa? Gambar seri itu adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Jadi nanti ada terdiri dari gambar-gambar ya. Lalu jika gambar itu digabungkan, dirangkai menjadi satu, akhirnya membentuk suatu cerita. Nah, gambar seri itu anak-anak dirangkai pastinya dengan tema tertentu. Tidak asal kita merangkai saja, tapi mempunyai temanya. Contoh, misalkan tema kehidupan sosial, berarti gambar itu misalnya ada gambar warga masyarakat atau Pak RT sedang membantu bencana alam. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah caranya atau langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, pastinya amatilah gambar-gambar dengan seksama terlebih dahulu. Misalkan seperti itu tadi ada tema kehidupan sosial. Jadi kalian amati dulu gambar-gambarnya mana yang cocok dengan tema tersebut. Lalu yang kedua, perhatikan kejadiannya. Apakah kejadiannya itu ada yang berhubungan dengan kehidupan sosial apa tidak. Dan yang ketiga, lalu buatlah kalimat satu persatu sesuai gambarnya. Nah, setelah kalian mencari gambarnya, lalu gambarnya sudah cocok, gambarnya itu kalian amati. Nah, pasti setiap gambar itu mempunyai cerita. Nah, itu buatlah kalimat satu persatu sesuai gambarnya. Nah, yang terakhir, gabungkan kalimat-kalimat itu menjadi sebuah cerita yang padu, cerita yang menjadi satu ya. Ceritanya akhirnya itu kalimat nanti itu akan menjadi sebuah cerita. Kemarin kita juga belajar tentang perbedaan keberagaman di sekolah, lalu belajar tentang suku. Nah, di sini bagaimana caranya sikap kita itu menghargai keberagaman di sekolah? Pastinya kalian sudah belajar tentang berbagai keberagaman di teman-teman di sekolahmu ya. Ada yang perbedaan warna, perbedaan makanan kesukaan, minuman kesukaan, atau hobi. Nah, tentunya anak-anak, kamu dan teman-teman itu harus saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek teman yang lain ketika ada yang berbeda kegemaran. Nah, kamu harus tetap saling menghargai karena berteman baik, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, tanpa membeda-bedakan, itu akan menciptakan kerukunan. Di pembelajaran 6, kita belajar lagi ya tentang kosakata. Nah, bagaimana kita menggunakan kosakata itu untuk melengkapi kalimat. Nah, masih ingat bukan? Jika kalian ingin membuat kalimat, kalian cari dulu kata yang tidak kalian pahami,
lalu cari arti katanya. Nah, setelah ketemu lalu baru buat kalimat. Pastinya anak-anak ya, setiap hari itu kita menggunakan kosakata dalam apa? Ini dalam kehidupan ekonomi kita di masyarakat. Misalnya, saat membeli barang di pasar ataupun di toko kelontong. Nah, pastinya kita menggunakan banyak sekali kosakatanya. Coba perhatikan gambar itu. Nah, ketika di toko kue, pastinya kalian ada pembeli dan penjual. Bu, saya mau membeli kue, kue yang mana? Nah, ada kata membeli. Nah, kata membeli itu mempunyai kosa kata. Nah, kamu dapat mencari makna kata itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui makna katanya, kalian dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini coba kita temukan bersama-sama ya makna kata-kata berikut ini. Nah, dalam kegiatan ekonomi pasti kalian langsung terbayang namanya ekonomi itu berarti berhubungan dengan uang. Nah, di sini yang pertama ada kata pasar. Nah, apa Nana arti kata pasar? Pasar itu adalah tempat orang bertemunya penjual dan pembeli. Nah, biasanya di situ ada orang yang berjual dan ada orang juga yang membelinya. Nah, yang kedua yaitu ada kata penjual. Penjual itu pastinya ya orang yang menjual. Menjual apa? Menjual baju, menjual sayur, menjual ikan, menjual buah-buahan dan macam-macam. Nah, yang ketiga ada kata pembeli. Pembeli itu ya pastinya orang yang membeli. Nah, orang yang membeli itu dan menukarkan uangnya dengan barang. Nah, pembeli itu menggunakan alat tukarnya yaitu apa? Uang. Yang keempat yaitu ada dagangan. Dagangan itu adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Jadi, barang-barangnya itu dijual ya, dijual. Misalkan kalian memiliki dagangan buah, orang yang berdagangan buah. Nah, Bunda membeli di, contohnya Bunda membeli di Mas Zaki. Mas Zaki menjual dagangan sayur. Nah, Bunda membeli. Nah, apakah Bunda tidak boleh menjual lagi ke Mbak Zizi? Boleh kan? Nah, itu artinya barang-barang itu boleh diperjualbelikan. Yang kelima yaitu ada harga. Harga itu nilai barang yang ditentukan dengan uang. Jadi, setiap makanan, setiap apapun ya produknya, baju maupun sayur, nah itu pasti mempunyai barang itu semuanya mempunyai nilainya. Nah, nilainya itu ditentukan dengan uang karena kita nanti membayarnya itu dengan uang. Yang terakhir yaitu ada kata menawar. Menawar itu negosiasi yang terjadi saat transaksi jual beli. Jadi negosiasi itu kesepakatan. Ketika kalian membeli itu pastinya kalian tawar menawar ya. Coba yang biasanya ikut bunda-bundanya, mama-mamanya ke pasar ya, pasti sering tawar menawar. Jadi itu adalah kesepakatan atau negosiasi yang terjadi saat ada transaksi jual beli. Jadi menawar itu tujuannya untuk memberikan harga di bawah harga aslinya. Jadi misal kalian membeli buah semangka harganya 20.000. Kalian tawar menjadi 15.000. Nah, itu namanya menawar. Jadi saat prosesnya tadi kalian mau membeli semangka, nah itu kalian menawar. Nah, itu namanya menawar. Jadi nanti muncul sebuah kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembelinya. Itu anak-anak adalah makna kosakata pasar, penjual, pembeli, dagangan, harga, dan menawar. Itu yang biasanya terjadi pada kehidupan ekonomi kita di masyarakat.
Nah, sekarang kita belajar tentang kesetaraan nilai uang dan harga barang. Pastinya sudah Bunda ulangi lagi ya, kemarin kesetaraan nilai uang. Nah, masih ingat ya, nilai uang itu dapat kita susun dari pecahan uang yang lain yang memiliki nilai berbeda, tetapi jika dikelompokkan itu mempunyai nilai yang sama atau dijumlahkan. Contoh, di sini ada uang berapa itu anak-anak? Iya, Rp5.000 dapat ditukarkan dengan banyak cara. Ya, yang pertama ada 5 lembar Rp1.000 ya. Ada 5 lembar uang Rp1.000. Kalau dijumlahkan maka jumlahnya yaitu Rp5.000. Gambar yang kedua, ada 3 lembar uang Rp1.000 dan 1 lembar uang Rp2.000. Jika dijumlahkan ya 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 itu 3.000 ditambah 2.000 5.000 sama. Gambar yang ketiga yaitu ada 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp1.000. Jika dijumlahkan hasilnya juga Rp5.000. Ingat ya, uang dapat digunakan untuk membayar barang. Nah, nilai uangnya itu harus setara, harus sama dengan harga barang. Nah, sekarang kita belajar bersama. Coba kita tukarkan uang berikut ini dengan uang kertas Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Hayo, ini gambar uang berapa? Ini gambar uang Rp20.000. Nah, jika ditukarkan akan mendapatkan, jika ditukarkan Rp1.000, berarti ada 20 lembar uang Rp1.000. Jika ditukarkan Rp2.000 akan mendapatkan 10 lembar uang Rp2.000. Jika ditukarkan Rp5.000 akan mendapatkan 4 lembar uang Rp5.000. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang pembagian. 20 lembar uang Rp1.000. 20 dikali 1 berapa anak-anak? 20. Nah, berarti 20 dikali 1.000 yaitu hasilnya 20.000. Yang kedua, 20.000 ya dibagi 2.000. Artinya 20 dibagi 2. Berapa? 10. Karena 10 dikali 2 itu adalah 20. Dan yang ketiga, 20.000 dibagi 5.000 sama dengan 20 dibagi 5. Berapa anak-anak? 4, karena 4 dikali 5 adalah 20. Masih ingat ya perkalian dan pembagian? Makanya sebelum kita belajar tentang uang, kalian harus hafal perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Mempraktikkan gerak dasar tari. Nah, gerak dasar tari itu dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, rumahnya ada di pegunungan, ada gerakan saat memetik teh. Nah, pada tarian yang menggunakan gerak dasar menyerupai kegiatan memetik teh seperti yang ada pada gambar di samping itu. Nah, tarian itu pastinya memerlukan properti. Properti itu gunanya untuk memperjelas apa isi cerita pada tari tersebut dan untuk menunjang saat pementasan tari. Nah, seperti apa itu? Ada keranjang dan caping. Nah, yang pertama, gambar pertama itu ada gerak awal tari. Ya, sikap tubuh berdiri tegak. Gambar yang kedua, gerak tangan mengambil caping. Nah, agak membungkuk ya. Dan gerak ketiga, gerak kaki melangkah serong maju dan mundur, gerak tangan kanan memegang caping. Nah, itu bisa kalian praktikkan ya. Bisa kalian praktikkan agar menjadi sebuah tari. Ada juga gerakan yang menanam jagung ya anak-anak. Ada gerakan menanam jagung. Ada gerakan menanam jagung itu bisa kalian
cari di YouTube ya, ada geraknya itu, gerakan menanam jagung. Nah, seperti itu. Ini ya anak-anak, kalian tugasnya hari ini yaitu mempraktikkan gerak dasar tari yang ada di buku Bu Petik kalian. Nah, Bu Petiknya di halaman berapa, Bunda? Nah, coba ya kalian buka buku Bu Petik di halaman 47. Di situ ada gerak tarian dengan iringan lagu burung kutilang. Nah, di situ ada iringan lagunya, liriknya. Di lirik yang pertama di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi itu adalah gerakan 1. Lalu bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu itu gerakan kedua. Dan yang gerakan ketiga ada kalimat mengangguk-ngangguk sambil bersiul trilili-lili-lili. Nah, coba kalian praktikkan gerak dasar tari itu ya. Kalian buat video, lalu kalian kirimkan di Google Classroom Bunda. Jika ada kendala, boleh dikirimkan melalui WhatsApp ke Bunda. Terima kasih ya anak-anak, Bunda tunggu ya. Sekian materi yang bisa Bunda sampaikan di pembelajaran 5 dan 6 hari ini. Semoga kalian menyimak baik-baik pembelajaran dari Bunda. Jangan lupa tugasnya hari ini mempraktikkan gerak tarian burung kutilang di buku Bu Petik di halaman 47 ya. Memakai seragam hari Sabtu dan pastinya kirim berupa video di Google Classroom Bunda. Jika ada kendala, kirimkan melalui WhatsApp Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunda pasti banyak kekurangan dalam membuat video atau menyampaikan materi ke anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di hari Senin. Jangan lupa setiap hari Sabtu nanti pukul 7 malam kalian kumpulkan buku penghubungnya dan pada hari Minggu jam 7 pagi akan ada pengumuman weekly di Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat weekly-nya di hari Minggu ya anak-anak. Terima kasih.